Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang di Takso hari ini. Sebuah ruang obrolan penuh inspirasi di mana kita mengupas kisah nyata. Di sini kita nggak hanya bicara soal prestasi, tapi juga perjuangan di balik layar, air mata di balik senyum, dan juga proses panjang di balik sebuah pencapaian. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang mahasiswa yang berhasil mencatatkan namanya sebagai mahasiswa berprestasi. Gak cuma unggul di akademik, tapi juga aktif berkontribusi di organisasi kampus. Beliau adalah Ketua Bidang 1 di HMJ PG PAUD, seseorang yang tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi juga aktif menggerakkan dan memberi manfaat bagi orang lain. Bayangkan di tengah jadwal kuliah yang padat, tugas yang menumpuk, rapat organisasi, dan tantangan hidup, mahasiswa yang kadang bikin stres luar biasa, sosok satu ini tetap bisa melaju dan memberi yang terbaik tanpa mengorbankan integritas dan komitmen. Nah, buat kalian yang mungkin merasa minder, kehilangan motivasi atau bingung harus mulai dari mana untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri, kalian wajib banget dengerin episode ini sampai habis, karena bisa jadi obrolan hari ini menemukan kunci awal untuk berubah. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Kak Andi Sulastrianingsih. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, kurang sehat tapi tidak apa-apa ya. Kak, mungkin sebelum kita mengobrol terlalu panjang, bisa perkenalkan diri sama kesibukan kita pada penonton hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Sulastrianingsih dari jurusan PG PAUD FIP UNM. Teman-teman bisa panggil saya Astrid. Oh iya Kak Astrid. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang dekat banget dengan Sobat Muda, yaitu bagaimana mengejar mimpi dan tetap waras di tengah tekanan. Nah, langsung saja Kak, apa sih yang pertama kali motivasi Kakak untuk jadi mahasiswa berprestasi? Sebenarnya motivasi saya itu untuk menjadi mahasiswa berprestasi, saya melihat dari latar belakang saya. Kenapa? Karena bapak ibu saya itu seorang petani. Nah, saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwasanya latar belakang itu tidak menjadi tolak ukur kita bisa menjadi seorang yang berprestasi. Oh, baik begitu. Kalau Kak, bagaimana cara Kakak mengatur waktu antara akademik, organisasi, dan kehidupan sosial saat ini? Kalau saya itu mendahulukan yang mana yang lebih urgent. Seperti kalau ada kegiatan akademik, terus kegiatan akademik ini lebih urgent daripada organisasi dan bisa ditunda, saya mendahulukan akademik. Tapi mengingat pesan dari ketua jurusan saya, apapun itu terkait akademik, kita harus mendahulukan akademik dibanding organisasi. Karena organisasi juga punya tupoksinya tersendiri, jadi tidak bisa organisasi mengganggu akademik. Jadi kami itu di PAUD terstruktur antara organisasi dengan akademik. Baik Kak, terus pernah Kakak merasa jenuh atau ingin menyerah dalam prosesnya Kak? Setiap orang pasti pernah merasa jenuh, merasa gagal, tapi saya selalu ingat pesannya mama saya. Setiap orang itu setiap pribadi itu punya kegagalan dalam hidupnya. Dari gagal itulah kita membangun jembatan untuk mencapai keberhasilan yang ada. Jadi kalau saya merasa jenuh, gagal, terus merasa ingin menyerah, saya kembali ingat apa tujuan awal saya berada di sini. Langsung kembali ingat tujuan ya Kak. Iya. Terus apakah ada kebiasaan kecil yang ternyata sangat berdampak besar terhadap produktivitas Kakak? Kalau saya lebih ke kayak mengatur jadwal. Terus selain mengatur jadwal, saya lebih banyak aksi. Biasa kalau ada kegiatan yang tiba-tiba, langsung saya turun. Iya. Kalau direncanakan itu biasa tidak terjadi. Jadi ya, saya lebih dominan ke langsung turun tangan. Oh iya Kak. Terus menurut Kakak seberapa besar peran keluarga atau teman dalam perjalanan prestasi Kakak? Kalau saya berperan besar sekali, apalagi keluarga saya. Saya dengan orang tua saya itu seperti layaknya sahabat. Sama bapak saya sama mama saya itu sering sekali sharing. Jadi apapun yang saya lakukan pasti saya telepon saya beritahukan, minta restu, minta doa. Kalau teman-teman saya mungkin berperan sangat penting di perjalanan saya, karena teman-teman saya itu betul-betul teman. Dia mendampingi saya baik itu pagi, siang, sore,
malam selalu support, kami saling support. Di sini di kompetisi mahasiswa berprestasi, di situ saya lihat bagaimana teman-teman saya mendampingi saya sampai kami itu tag tengah malam. Kami bermalam di kampus. Pulangnya lagi kami sore. Jadi saya betul-betul melihat bagaimana teman saya memotivasi saya, bagaimana menemani saya berjuang. Jadi di lingkungan kita sebagai makhluk sosial memang membutuhkan manusia lain di hidup kita. Mendampingi Kak. Iya. Baik. Terus apakah ada prinsip atau nilai hidup yang paling Kakak pegang sampai sekarang? Kalau saya selagi masih ada harapan, dunia masih baik-baik saja. Intinya harus kita berharap dan berusaha, karena tidak bisa kita berusaha kalau tidak ada harapan. Betul Kak, betul. Terus apa sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa yang ingin sukses dan berprestasi seperti Kakak? Kalau dari saya harus kita percaya dengan diri sendiri, karena tidak mungkin kita ada di dunia ini kalau tidak ada kelebihan dan keunggulan yang dimiliki. Jadi harus kita percaya dengan diri tak sendiri, kita punya garis tangan sendiri. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang gagal. Jadi mari kita sama-sama berusaha membuktikan bahwasanya diri kita itu layak. Oke, itu Ji. Nah Kak, yang terakhir mungkin ada pesan untuk para penonton yang sedang merasa ragu dengan dirinya sendiri. Bagi teman-teman yang merasa ragu, selalu Ki percaya dengan diri tak sendiri, karena dengan mempercayai diri sendiri kita akan bisa menjalani hari-hari, selalu menjaga mentalnya, selalu bahagia, karena yang menjadi tonggak sebenarnya adalah kita harus selalu merasa bahwa kita itu bisa. Kalau teman-teman merasa tidak bisa, maka itu akan mempengaruhi mental teman-teman. Jadi ayolah kita meyakinkan diri kita bahwasanya selalu ada keberhasilan yang menunggu kita di depan. Wah, luar biasa banget ya hari ini. Banyak banget perjalanan yang bisa kita ambil dari Kak Astrid ini. Mulai dari disiplin waktu, mindset positif, sampai pentingnya konsistensi. Buat kalian yang sedang merintis mimpi, ingat ya, semua orang punya titik awal. Tapi yang bikin beda adalah kemauan untuk terus belajar dan berproses. Terima kasih untuk Kak Astrid sudah berbagi cerita hari ini. Dan buat kalian sobat muda di rumah, jangan lupa mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her. She's a